Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Sebelum kalian mengerti apa itu teks eksplanasi, kalian amati dan dimengerti video berikut ini. Baiklah, sebelum materi dimulai, Ibu akan membacakan kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi informasi mengenai pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan. Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kemudian ada indikator pembelajaran. Yang pertama, mengonstruksi informasi mengenai pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulisan. Kemudian yang kedua, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menentukan informasi mengenai pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Dan kedua, siswa dapat menganalisis struktur dan aspek kebahasaan dalam teks eksplanasi. Itu tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran ini. Nah, tadi Ibu sudah memberikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Nah, jadi apa yang kamu ketahui mengenai teks eksplanasi? Apakah kamu pernah mencermati suatu kejadian atau peristiwa sosial di lingkunganmu atau melihat berbagai fenomena alam lainnya? Nah, jadi apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi menceritakan fenomena alam atau sosial. Contoh dari fenomena alam seperti kebakaran hutan, sedangkan contoh dari sosial adalah unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, karena teks eksplanasi itu menjelaskan terdapat penjelasan sebab akibat. Nah, dari kata mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Dari contoh kebakaran hutan ini, mengapa dan bagaimana kebakaran itu bisa terjadi? Ya, yang bagian sosial atau unjuk rasa, mengapa dan bagaimana unjuk rasa itu terjadi? Nah, jadi kita cari tahu dulu nih dari fenomena alam mengenai kebakaran hutan itu, mengapa peristiwa kebakaran itu bisa terjadi, apa sebab akibatnya. Kemudian yang contoh dari unjuk rasa atau contoh eksplanasi sosial, nah kenapa unjuk rasa itu bisa terjadi, apa sebab akibatnya, seperti itu. Nah, jadi setiap kejadian ada sebab akibatnya dan proses itu bisa terjadi. Nah, jadi bahwa teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, ilmiah, budaya, dan lain sebagainya. Teks eksplanasi berkaitan dengan proses dan berhubungan dengan sebab akibat dengan peristiwa lainnya dengan menggunakan aspek mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Itu teks eksplanasi. Nah, contoh dari teks eksplanasi itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan kejadian alam ataupun sosial, tetapi yang sedang terjadi sekarang atau maraknya sekarang adalah pembelajaran daring. Nah, di situ kalian bisa tahu atau mengerti mengapa pembelajaran daring itu bisa dilaksanakan atau bisa terjadi. Nah, pasti ada sebuah sebab akibatnya dan prosesnya itu kenapa kita bisa belajar daring seperti ini. Lanjut, di sini ada tujuan teks eksplanasi.
Tujuan teks eksplanasi ini untuk menginformasikan kepada pembaca tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa atau suatu fenomena itu bisa terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, membuat informasi berdasarkan fakta. Maksudnya di sini adalah fakta ini kejadian yang memang benar-benar terbukti bahwa sesuai dengan apa adanya. Kemudian yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Di sini menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi, kemudian mengapa peristiwa itu terjadi, dan juga sebab akibatnya. Itu dijelaskan dalam proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Dilanjut, dalam teks eksplanasi ada struktur teks eksplanasi. Di dalam struktur eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang pertama kita akan mengetahui apa itu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Pernyataan umum ini berisikan gambaran secara umum tentang peristiwa alam atau sosial yang akan disampaikan. Pernyataan umum ini biasanya terdapat dalam paragraf pertama berupa pengenalan fenomena, mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Itu adalah struktur pernyataan umum. Sedangkan struktur deretan penjelas yaitu berisi urutan atau uraian atau penjelas tentang peristiwa yang terjadi. Maksudnya di sini bahwa deretan penjelas itu berisikan penjelasan lebih jelas atau detail tentang proses mengapa dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Jadi kalau pernyataan umum itu tentang pengenalan berupa kejadiannya, sedangkan deretan penjelas itu tentang prosesnya mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, lanjut, deretan penjelas ini biasanya terdiri dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena terjadi. Kemudian yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi ini berisikan pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Nah, interpretasi itu merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, interpretasi ini biasanya juga berupa pandangan penulis dan berada di akhir paragraf. Jadi kesimpulannya bahwa interpretasi itu berisikan kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas yang berupa pandangan dari si penulis itu. Jadi interpretasi ini berada di akhir paragraf. Baik, kita akan belajar bagaimana menentukan struktur pernyataan umum. Kita kembali lagi ke pengertian atau pernyataan umum itu, bahwa pernyataan umum itu berisikan gambaran secara umum tentang peristiwa alam atau sosial. Pernyataan umum itu biasanya terdapat dalam paragraf pertama berupa pengenalan fenomena yang berisikan mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Kita kembali ke dalam teks atau paragraf yang ada di layar. Di sini ada contohnya tanah longsor. Nah, kenapa ini termasuk dalam pernyataan umum? Karena bahwa pernyataan umum itu menggambarkan sebuah fenomena yang paragraf utamanya berupa perkenalan. Nah, inilah yang termasuk dalam
pernyataan umum, karena di sini sangat jelas sekali bahwa tanah longsor merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi karena adanya pergerakan tanah atau pergerakan massa batuan. Nah, mengapa paragraf tersebut bisa termasuk dalam pernyataan umum? Karena dia menjelaskan gambaran. Nah, kemudian paragraf tersebut itu berada di awal paragraf. Nah, sangat jelas sekali ya bahwa tanah longsor merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi karena adanya pergerakan tanah atau pergerakan massa batu. Nah, ini yang termasuk dalam pernyataan umum karena dia berada di awal paragraf pertama. Oke, kita lanjutkan ke struktur deretan penjelas. Kita kembali lagi ke pengertian deretan penjelas, bahwa deretan penjelas itu adalah penjelasan lebih detail atau lebih jelas tentang proses mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi atau fenomena itu bisa terjadi. Nah, deretan penjelas ini biasanya terdiri dari satu paragraf saja. Deretan penjelas menjelaskan sebab, penyebab atau prosesnya peristiwa itu bisa terjadi. Nah, coba kita tengok dalam paragraf tanah longsor ini, mana sih yang termasuk dalam deretan penjelasnya atau proses penyebab terjadinya tanah longsor tersebut? Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa deretan penjelasnya di bagian secara umum penyebab tanah longsor dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor pemicu dan faktor pendorong. Faktor pemicu adalah penyebab material tanah atau batuan bergerak, sedangkan faktor pendorong adalah faktor yang menyebabkan kondisi material. Nah, ini kenapa termasuk dalam deretan penjelas? Karena dia menjelaskan proses terjadinya tanah longsor tersebut. Karena apa penyebabnya? Ada dua faktor, yaitu faktor pemicu dan faktor pendorong. Itu yang dimaksud dengan deretan penjelasnya itu. Jadi kalian tentukan saja bahwa deretan penjelas itu berada di paragraf kedua biasanya kalau untuk deretan penjelas tersebut. Ingat-ingat ya, deretan penjelas itu adalah menjelaskan proses bagaimana peristiwa itu bisa terjadi gitu. Itu yang dimaksud dengan deretan penjelas. Kemudian yang terakhir ada interpretasi. Nah, interpretasi itu kita tengok lagi bahwa pengertiannya interpretasi itu adalah intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, biasanya kalau interpretasi ini berupa pandangan si penulis dan paragrafnya itu berada di akhir kalimat atau berada di akhir paragraf. Nah, kita tengok di sini bahwa interpretasi itu di bagian mana yang ada pendapat dari si penulisnya. Kita tengok bahwa di sini interpretasinya itu bencana tanah longsor sebenarnya bisa dicegah dan bisa diulangi. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor bisa mencari tempat tinggal yang lebih aman. Jika tidak mungkin, maka sebaiknya lahan yang kosong ditanami dengan pepohonan agar akarnya bisa jadi penahan tanah. Nah, ini kenapa dikatakan sebagai interpretasi? Karena dia itu bagiannya berada di akhir paragraf. Itu termasuk dalam interpretasi. Jadi kalau interpretasi itu kesimpulannya dia menjelaskan kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Interpretasi ini berupa pandangan si penulis. Jadi pandangan dari pandangan tentang tanah longsor tersebut, mengapa bisa terjadi. Nah, lalu kita lanjut ke ciri kebahasaan teks eksplanasi. Di dalam kebahasaan teks eksplanasi ada istilah dan yang kedua ada konjungsi.
Konjungsi terbagi menjadi dua, ada konjungsi kausal dan konjungsi temporal. Nah, kita karena di struktur atau kebahasan eksplanasi itu ada istilah, jadi maksud istilah di sini adalah frase. Frase itu dalam tata bahasanya itu adalah kata. Nah, frase yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Apabila jenis teks eksplanasi yang dibahas berupa fenomena alam seperti gempa bumi, istilah yang digunakan berkaitan dengan kegunung apian seperti lempeng bumi, sesar, kemudian vulkanik, geologi, kemudian tektonik, lava, magma. Nah, itu kan istilah-istilah yang jarang sekali kita dengar gitu. Nah, makanya dia dikatakan dengan istilah. Nah, kemudian yang kedua ada kata konjungsi. Kata konjungsi ini berarti yaitu kata penghubung. Di dalam konjungsi di sini ada konjungsi kausal. Kausal ini adalah kata yang penghubungannya atau kata hubung yang menyatakan sebab akibat, atau bisa dikatakan bahwa konjungsi kausal ini berdasarkan letak dari antar kalimat dan intar kalimat. Jadi biasanya itu ada kata karena, sebab, kemudian akibat dari, sehingga, maka, itu termasuk dalam konjungsi kausal intar kalimat. Sedangkan antar kalimat biasanya menggunakan kata akibatnya, oleh karena itu jadi, hasilnya, dampaknya. Nah, itu kata-kata dalam konjungsi klausal, ada antar kalimat dan intar. Ada contoh dari konjungsi kausal yang intar kalimat, contohnya seperti ini. Karena saluran air tertutup sampah, jalanan ini mudah tergenang air. Nah, kenapa dia bisa dikatakan dengan konjungsi kausal yang intar kalimat? Karena di situ ada kata karena. Tuh ya. Kemudian sedangkan konjungsi klausal antar kalimat, contohnya seperti ini. Akibatnya, oleh karena itu, kemudian jadi, hasilnya, dampaknya, itu kata-kata yang terdapat dalam antar kalimat. Nah, contohnya adalah masyarakat banyak mendirikan bangunan liar di bantaran kali. Akibatnya, aliran air sungai tidak lancar. Nah, di sini letak kalimat antar kalimatnya, yaitu ada akibatnya. Kenapa dia bisa dikatakan antar kalimat? Karena dia menyambungkan antara kalimat yang pertama dengan yang kalimat kedua. Ada kata penghubungnya gitu. Jadi dia dikatakan sebagai antar kalimat, menyambungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Nah, kan di sini diakhiri dengan kalimat. Kemudian yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah menyatakan waktu, atau konjungsi ini digunakan untuk menyatakan urutan kejadian atau peristiwa. Contoh katanya mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah, selanjutnya, dan berikutnya. Itu kata-kata dari konjungsi temporal. Contohnya seperti ini. Gempa mengguncang pantai barat Aceh, kemudian terjadilah tsunami besar. Nah, di mana kata konjungsi temporalnya? Ingat-ingat bahwa kata konjungsi temporal itu menyatakan waktu, berarti waktu kejadiannya. Nah, kata-katanya itu diingat lagi bahwa di dalam kata konjungsi temporal ini ada mula-mula, setelah itu, kemudian lalu,
Ada kemudian, sebelum, sesudah, selanjutnya, dan berikutnya. Itu kata-kata dari konjungsi temporal karena dia menggabungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua gitu. Jadi dia berada di tengah-tengah kalimat. Itu yang dinamakan dengan konjungsi temporal. Nah, itu saja video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.